Sama Coach Juanda. Apa kabar, Pak? Luar biasa. Luar biasa, dahsyat. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Beliau yang akan sharing di MGS kali ini, materinya adalah Google Marketing ya, luar biasa. Karena kita sudah belajar dari beliau banyak hal dari sosial media ya, ada Mahir Copywriting, Instagram Marketing, yang terakhir kemarin kalau nggak salah email marketing ya. Dan beliau ini founder Kafling Solusi Digital dan CEO PT Panca Sinergi Kreasi Jaya, sertifikat trainer digital marketing, dan penulis banyak buku digital marketing, Bapak Ibu. Dan hari ini kita belajar Mbah Google, Google Marketing gitu ya, luar biasa. Siap belajar Bapak Ibu? Siap. Luar biasa. Oke, baik. Waktu dan kesempatan kami berikan buat beliau, Coach Juanda. Oke, thank you Pak Agus. Saya sharing screen ya. Yap. Masih di disable nih. Boleh tolong dijadiin co-host, jadi enable. Oke. Sudah Pak. Oke, jadi hari ini kita akan sharing tentang Google Marketing ya. Di sini siapa yang nggak bermain Google ya? Saya yakin semuanya main Google ya. Kenapa? Karena ketika nggak tahu sesuatu, ketika nyari sesuatu, pasti yang ditanya adalah Mbak Google. Nah, Mbak Google ini kalau bisa dibilang itu menguasai kurang lebih 90% ya, 90% mesin pencarian yang ada di dunia, bukan cuma di Indonesia loh, tapi di dunia. Nah, jadi penting sekali buat kita untuk tampil di Google gitu ya. Sebentar, saya mesti ambil air minum dulu bentar ya. Pak Agus boleh di itu dulu, sebentar. Oh, sorry. Serok banget di lehernya. Oke. Nah, jadi penting sekali buat teman-teman kalau tahu ya, 90% populasi dunia itu nyari sesuatu di Google. Nah, kita juga harus ada di Google, ya. Kalau misalnya kita nggak ada di Google, berarti kita akan kehilangan kurang lebih 90% traffic yang ada di internet, seperti itu ya. Nah, salah satu langkah yang paling cepat untuk teman-teman hadir di Google adalah dengan punya yang namanya Google My Business, ya. Di sini siapa yang belum punya Google My Business, ya? Segera bikin. Kenapa? Karena Google ini sekarang sedang mengindexing, ya. Mengindeks itu artinya adalah melisting ataupun mengumpulkan database tentang bisnis-bisnis yang ada di internet. Dan ini adalah bisa dibilang sebagai gantinya Yellow Pages, ya. Kalau zaman dulu, ya kan, orang kalau cari sesuatu carinya di Yellow Pages, gitu ya. Halo, ada suara ya? Atau gimana? Suaranya jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Nah, ya. Kalau zaman dulu orang cari sesuatu nyarinya di Yellow Pages gitu ya, listing-listing perusahaan nyarinya di Yellow Pages. Nah, sekarang semua akan dialihkan, kalau menurut saya, semua akan diarahkan ke Google My Business ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau teman-teman cari jasa pindahan rumah ya, Google akan listing ataupun menampilkan bisnis-bisnis yang berhubungan dengan jasa pindahan rumah gitu ya. Nah, coba teman-teman cek di Google teman-teman. Kalau ditanya adalah kurir pengiriman. Nah, bisnis teman-teman muncul nggak tuh di Google-nya? Ya, jangan-jangan nggak muncul. Ya, kalau nggak muncul, berarti teman-teman akan kehilangan traffic. Kenapa? Ketika ada orang cari misalnya jasa pengiriman, tiket murah ataupun tiket apa segala macam gitu ya, nggak ada, ya udah bye bye, sorry gitu ya. Nah, jadi penting sekali teman-teman muncul di Google My Business ya. Kalau ada muncul di Google My Business, nanti juga munculnya di Maps-nya juga muncul gitu ya. Nah, terus juga teman-teman perlu mempelajari sebenarnya apa sih yang orang cari. Nah, di sini kita bisa lihat dengan menggunakan yang namanya Google Suggestion ya. Google Suggestion itu adalah ketika teman-teman ketik itu digital marketing in, belum lengkap, tapi
Google sudah menyarankan ya, Google sudah menyarankan kira-kira ini loh yang banyak orang cari ya, ada Indonesia, internet dan segala macam gitu. Nah, teman-teman bisa pelajarin ini namanya keyword ya. Inilah keyword yang kata kunci yang banyak orang cari sesuai dengan relevansinya ya. Itu juga teman-teman harus pelajarin yang namanya Google Trend. Ya, kenapa? Karena yang namanya bisnis teman-teman itu ada trennya, ya. Ada trendingnya sesaat kah? Apakah trendingnya terus naik kah? Ataupun bagaimana, ya. Jadi teman-teman bisa pelajarin namanya Google Trend, ya. Nah, terus juga ada yang namanya Keyword Planner, ya. Keyword Planner itu teman-teman bisa mengetahui data yang ada di Google ya. Kalau tadi cuma dapatnya keywordnya doang, dapatnya trennya doang. Nah, dengan menggunakan keyword planner ini kita bisa tahu lebih detail. Kata kunci ini, ya kata kunci ini seberapa banyak sih dicari di Google ya. Contoh kalau saya cari digital marketing, oh ternyata setiap bulan ada 18.000 pencarian, lumayan gede nih ya. Terus kalau Anda cari misalnya kurir, berapa banyak pencariannya dan segala macam. Nah, Anda bisa tahu tuh detail-detailnya seperti itu. Ya, ini rada-rada teknis ya. Kalau nanti ada yang nggak ngerti, nanti ya tanya aja. Dan 3 tipe pencarian yang ada di Google yang biasa orang lakukan. Ya, pertama apa sih? Pertama orang cari informasi. Ya, jadi teman-teman harus bisa memberikan informasi nih di Google. Ya, gimana caranya? Caranya nanti informasinya ada di website, di sosial media ataupun dimanapun. Ya, jadi berikan informasi yang orang cari. Kedua adalah navigasi ya, biasanya ini juga lucu ya. Orang biasanya kalau naruh halaman website itu harusnya di address bar namanya. Ya harus dibedain. Ada yang namanya di address bar, tapi banyakan orang taruhnya di pencarian Google. Nah, ini namanya navigasi. Jadi harusnya juandarawafilm.com itu ditaruhnya di atas, tetapi ditaruhnya di pencarian, maka nanti begitu dicari baru orang klik, itu namanya navigasi. Ya. Terus yang terakhir adalah transaksi itu. Ingat ya, orang yang sudah nyari di Google, pengen beli sesuatu nyarinya di Google, itu peluang closing-nya udah 80%. Ya, peluang closing-nya udah 80%. Kenapa? Karena orang udah nyari gitu ya. Kalau di sosial media itu mungkin baru 10 ataupun 20%. Kenapa? Karena orang belum butuh. Beda apa namanya? Persentasenya gitu ya. Nah, jadi kalau orang cari di Google, saya bilangnya adalah orang yang sudah ready to buy, orang yang sudah siap beli, orang yang sudah nyari, ya. Tetapi kalau misalnya kita iklan di sosial media, itu namanya building awareness. Kita kasih tahu, gue jualan sesuatu loh, kalau lagi butuh hubungin gue ya. Nah, itu adalah kalau tipenya di sosial media gitu ya. Nah, penting sekali juga teman-teman harus mengetahui yang namanya Google Analytics. Nah, Google Analytics ini hanya berlaku kalau teman-teman punya website, ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya website, nggak bisa pasang Google Analytics. Dan saran saya, kalau teman-teman punya website, harus ada Google Analytics. Kenapa? Karena kalau misalnya ada Google Analytics, teman-teman bisa tahu datanya. Berapa banyak yang berkunjung, berapa banyak bounce rate, berapa lama dia di website kita, dan lain-lain. Bayangkan kalau teman-teman kayak gini ya, biasanya kan kalau teman-teman di toko gitu ya, ada pengunjung datang gitu, ada pengunjung datang, terus dia nggak jadi beli, dia keluar lagi. Itu namanya bounce rate, ya. Nah, sekarang ketika dia bounce rate ya, orang pengunjung datang, terus nggak jadi beli, terus dia keluar, apa yang kita lakukan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kita nggak minta datanya, ya. Kita nggak ada mekanisme yang begitu ada orang datang, minta datanya dong, minta nomor telepon, minta email, dan segala macam gitu. Sehingga ketika dia nggak jadi beli, kita nggak bisa follow up gitu. Nah, dengan menggunakan Google Analytics ini, kita bisa mencatat traffic-nya. Oh, orang ini datang ke website saya pada jam segini, ini, data IP address-nya ada, dan segala macam. Nah, nanti ini kita bisa gunakan sebagai retargeting, di mana nanti kita mengiklankan kembali orang-orang yang sudah pernah berkunjung ke website kita. Seperti itu. Ya, jadi penting sekali. Nah, yang perlu juga Anda ketahui adalah dengan menggunakan Google Analytics, siapa sih konsumen Anda? Nah, ya, Anda harus tahu tuh siapa konsumen Anda. Dari mana mereka datangnya? Ya, dari mana tuh mereka datangnya? Apakah datangnya dari sosial media? Apakah datangnya dari WhatsApp? Apakah datangnya dari website lain dan segala macam? Anda harus tahu tuh supaya Anda bisa follow up dong. Dan Anda tahu, oh sumber traffic mana nih yang bagus buat saya gitu ya.
dan bagaimana kita membuat mereka datang lebih banyak lagi, ya. Nah, itu yang harus kita perhatiin, ya. Nah, contoh ya, dengan menggunakan Google Analytics nih yang di website saya, Ghost Kitchen, saya bisa tahu tuh, oh ternyata pada periode ini ada 271 orang yang datang, ya, di mana orang itu bukanya segala macam, angkanya semua jelas gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat tuh, ada page view-nya, number per session-nya, terus ada page per session, dan lain-lain, ya. Terus juga kita bisa tahu tuh traffic-nya, oh dari Instagram nih. Nah, kenapa? Karena saya banyak kan iklannya melalui Instagram. Oh, saya tahu, oh traffic saya datang dari Instagram banyak nih. Oh, kalau direct itu adalah orang yang ngetikin langsung. Oh, kalau dari YouTube juga ada loh ternyata. Oh, dari Google, dari Facebook, dari Linktree, dari Facebook, banyak. Kita bisa tahu sumber-sumber traffic-nya dari mana saja. Sehingga kita bisa kita bisa menentukan mana nih channel-channel ataupun sumber-sumber yang bisa kita genjot lebih kencang lagi, kayak begitu. Ya. Nah, kita juga bisa tahu tuh, oh halaman-halaman apa saja sih yang dia klik gitu kan. Kita bisa tahu dan berapa banyak durasinya. Kita bisa lihat di situ semua. Itu dengan menggunakan Google Analytics gitu ya. Nah, ketika kita bermain di Google, hanya ada dua yang perlu kita kuasain. Yang pertama adalah SEO. SEO itu adalah Search Engine Optimization, di mana kita berjuang untuk naik ke halaman pertama Google secara organik, ya, secara organik. Yang kedua adalah SEM. SEM itu adalah Search Engine Marketing, ya, di mana kita berjuang untuk masuk ke dalam halaman pertama Google dengan cara berbayar. Ingat ini ya, SEO itu gratis, SEM itu berbayar. Nah, di sini kita bahas tentang SEO-nya dulu. Nah, teman-teman harus pahami bahwa sekarang ini kita masuk ke dalam eranya yang namanya filter bubble, ya, di mana setiap orang mempunyai preferensi, setiap orang mempunyai minat yang berbeda-beda, dan informasi yang disampaikan kepada setiap orang juga berbeda-beda sesuai dengan minatnya. Walaupun kita mencari pencarian yang sama, belum tentu kita mendapatkan hasil yang sama. Kenapa? Karena Google itu melihat behavior kita, melihat minat kita, dan dia hanya akan menyajikan informasi yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu namanya filter bubble, ya. Nah, ini ada bagusnya, ada enggaknya, ya. Bagusnya secara advertiser kita bisa menyasar secara spesifik, gitu ya. Bisa menyasar secara spesifik orang-orang yang kita mau, gitu kan. Enggak bagusnya adalah kita kayak pakai kacamata kuda, segala hal yang nggak sesuai dengan minat kita nggak akan bisa lihat gitu. Sehingga kita pola pikirnya nanti hanya lurus aja gitu, nggak ada bisa ngambil dua sisi dan segala macam gitu ya. Contoh, kalau Anda mau bermain di SEO nih, dibagi dua tuh. Ada yang namanya on-page SEO, ada yang namanya off-page SEO. Ya. On-page SEO adalah hal-hal yang harus Anda benahi di dalam halaman website Anda sendiri. Contohnya apa? Kontennya, keyword-nya, image-nya, gambarnya, dan kecepatan website-nya. Itu adalah hal-hal yang ada di dalam website Anda. Ya. Kalau off-page SEO, itu adalah hal-hal yang ada di luar website Anda. Contoh, link building, artinya telah Anda taruh link di tempat website orang lain. Terus web guest apa nih? Sebentar. Guest blogging. Jadi kita ngeblog di website orang lain, ya. Ataupun kita sosial media. Sosial media itu kita ngepost di sosial media. Itu adalah namanya off-page SEO, ya. Jadi hal-hal yang di luar website kita juga harus benahi. Jadi ada yang di dalam, ada yang di luar, gitu ya. Nah, kalau kita mau sukses bermain di SEO, disarankan bermain di long tail SEO. Apa sih long tail? Long tail adalah sebuah kata kunci yang terdiri dari lebih dari 3 kata kunci. Ya, kalau dia lebih dari 3 kata kunci, itu dia sudah dianggap sebagai long tail. Contoh apa? Jasa tiket murah di Jakarta. Nah, itu namanya long tail. Kalau cuma tiket murah, itu namanya short tail, ya. Nah, ini contohnya nih ya. Kalau short tail satu kata itu high cost dan high competition. Sedangkan konversinya
itu rendah banget. Kenapa? Karena saingannya banyak banget. Itu namanya short tail ya. Semakin long tail ya, tingkat konversinya semakin tinggi dan cost-nya semakin lebih kecil gitu. Jadi kita kalau mau berkompetisi mainnya di long tail aja, jangan di short tail. Ya, kalau short tail itu udah kalau orang bilang adalah red ocean, udah bunuh-bunuhan deh, udah adu kuat modal gitu ya. Adu kuat modal di situ, ya. Dan teman-teman juga harus mendaftarkan ya, teman-teman harus mendaftarkan website teman-teman di Google ya, di Google. Kenapa? Karena ada yang namanya Google Web Crawler. Ini adalah spidernya nih, robotnya Google yang untuk mengambil data di setiap website-website yang ada di dunia gitu ya. Nah, kalau Anda nunggu Google ngambil data Anda itu lama ya. Ada baiknya Anda mensubmit biar cepat gitu ya. Jadi jangan tunggu di crawl tapi disubmit aja datanya. Oke, Anda bisa submit di sini juandarovelin.com/@url. Di sini juga bisa. Nah, ini yang harus Anda perhatikan kalau Anda bermain di Google Marketing. Website Anda, ya website Anda itu harus punya namanya domain authority, ya kekuasaan domain Anda, ya. Other link, ya link-link lain yang connect ke website Anda. Relevansi, apakah website Anda sesuai dengan yang minat orang tadi yang filter bubble, ya. Terus popularity test, apakah website Anda banyak diakses populer, ya di kalangan orang-orang, ya. Terus topical authority, apakah topik yang Anda angkat di website Anda itu punya power, ya, dan bagaimana link position Anda. Nah, ini hal-hal yang harus Anda benahi ketika nanti Anda mau bermain SEO, ya, banyak hal ataupun banyak faktor yang harus Anda kuasai. Dan Anda juga harus mengecilkan ya, mengecilkan namanya bounce rate. Kenapa? Karena semakin tinggi bounce rate, maka website Anda dianggap nggak populer ataupun otoritasnya rendah. Nah, jadi kalau teman-teman suka perhatiin nggak, kenapa halaman-halaman berita, ya halaman-halaman berita selalu nggak menyajikan berita full di depan, ya selalu dia bilang klik 1, 2, 3 atau see all untuk melihat semua berita. Kenapa? Karena itu untuk menurunkan bounce rate-nya, ya sehingga page authority-nya naik kayak gitu, ya. Jadi berita-berita sekarang tuh nggak ada yang memberikan berita full di depan seperti itu, ya. Karena kalau orang lihat berita full di depan, setelah dia baca berita, dia keluar, itu dianggap bounce rate. Dan teman-teman juga bisa pakai speed analysis, ya teman-teman bisa perhatiin di sini, contohnya ini bisa diakses juga, juandarovelin.com/speed, itu untuk mengetahui nanti seberapa cepat website Anda, seperti itu. Ya. Dan pastikan kalau Anda membuat website, harus yang mobile friendly, ya karena zaman sekarang 90% orang melihat internet itu melalui handphone, ya melalui mobile gitu teman-teman ya. Dan pastikan juga bahwa website Anda ya memberikan value, ya jangan cuma website Anda sekedar jualan dan jualan, ya. Nah, Anda harus ada value-nya, harus ada nilainya, harus ada artikelnya dan segala macam. Dan ini adalah SEO content strategi yang bisa Anda pakai teman-teman. Pertama, Anda buat dulu tuh daftar topik kira-kira yang lagi hot apa, ya. Kalau sekarang yang lagi hot tuh kayak katanya lagi trending adalah fake mentor, fake guru, ya. Nah, teman-teman bisa pakai tuh fake mentor, fake guru dan segala macam. Terus daftar topik apa lagi yang lagi ramai sekarang? Misalnya COVID, ya masukin daftar topiknya. Nanti itu topik-topik itu dihubungkan dengan bisnis kita masing-masing, teman-teman. Ya, jadi buat dulu tuh daftar topik yang ingin teman-teman buat. Berikutnya adalah main di long tail keyword. Ya, kenapa? Long tail keyword itu meningkatkan 70% traffic pencarian Anda. Ya, jadi pakai yang namanya long tail keyword. Ya, dan juga bikin blog, travel blog ataupun tampilan blog yang menarik ya, ada fotonya, ada teksnya, judulnya juga harus bagus dan lain-lain. Ya, jadi pastikan tampilan website ataupun blog Anda itu menarik, eye catching, membuat orang betah berlama-lama di website Anda. Dan Anda juga bisa mulai ngeblog, ya ngeblog, bikin aja jurnal-jurnal, tulisan-tulisan, perasaan Anda, curhat Anda, tulisin aja semua di blog. Kenapa? Karena nanti dari blog itu juga bisa membantu untuk meningkatkan traffic ke dalam
website Anda ataupun ke dalam bisnis Anda gitu, teman-teman. Dan jangan lupa tingkatkan authority dari bisnis Anda ataupun dari website Anda. Apa itu? Tingkatkan kredibilitas, influence, dan reach-nya. Ya, tingkatkan semua. Dan jangan lupa juga untuk melakukan link building. Artinya apa? Kalau teman-teman punya artikel di website, ya jangan lupa di-share, ya di-share di Facebook, di-share di LinkedIn, di-share di blog, di-share di forum dan lain-lain, ya di-share, ya. Terus juga komen, ya interaksi, ya saya selalu tekankan untuk interaksi di link building di luar, ya di luar website kita, off-page SEO-nya, oke? Dan perkecil juga ukuran media, teman-teman, ya. Kadang ada orang yang, yuk upload aja gitu. Padahal semakin besar media yang kita upload, itu memperlambat page speed dari website kita. Nah, oleh sebab itu, kalau bisa sebelum di-upload, settingan gambarnya itu dibikin filenya khusus untuk upload ke website atau dikompres dulu, dikecilin dulu, ya. Dikecilin tapi nggak sampai membuat gambarnya rusak ataupun nggak sampai membuat gambarnya blur gitu ya. Nah, jadi kecilin dulu medianya, baik itu video maupun gambar gitu, teman-teman ya. Nah, itu kita kalau berbicara tentang SEO tuh, ya. Nah, beda lagi kalau kita berbicara tentang ads, ya. Kalau kita berbicara tentang ads, teman-teman, nah ini yang harus teman-teman lakukan. Pertama, teman-teman bisa ke google.com/AdWords, ya, AdWords, Google Ads ini, ya. Kemudian nanti teman-teman tinggal klik New Google Ads Account, ya, kalau teman-teman belum punya, ya, kalau teman-teman belum punya, teman-teman klik New Google Ads Account, ya. Kemudian Anda tinggal switch to expert mode kalau tampilannya seperti ini ya. Kalau tampilan seperti ini, Anda klik switch to expert mode, jangan pencet next. Kenapa? Karena kalau pencet next, berarti teman-teman akan melakukan iklan tanpa bisa men-setting dalemannya lagi, tanpa melihat detail-detail yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman tampilannya seperti ini, kliknya adalah switch to expert mode. Oke. Nah, kemudian create an account without a campaign. Ya, jangan pencet yang lain-lain ya. Create an account without a campaign atau buat akun tanpa melakukan kampanye. Oke, jangan pencet yang lain-lain. Ya, kita mau setting dulu soalnya, ya kan? Nah, kemudian kalau udah seperti ini, teman-teman tinggal klik submit aja. Ya, kalau sudah disubmit, nanti tampilannya seperti ini. Teman-teman tinggal explore your campaign. Ya, begitu explore your campaign, tampilannya seperti ini, teman-teman bisa melihat semua detail-detail yang tadi saya ceritakan. Teman-teman bisa melihat Google Analytics, teman-teman bisa melihat Google Keyword Planner, dan lain-lainnya. Ya, nah ini caranya teman-teman. Ya, nanti kalau kecepatan bisa lihat aja ulangan videonya ini. Ya, nanti ini kan di-share sama Pak Ardan. Nah, setelah udah seperti itu, barulah ya setelah Anda sudah setting seperti itu, barulah kalau Anda mau ngiklan ya, barulah kalau Anda mau iklan pilih seperti ini ya. Contoh di sini sama kayak kurang lebih kayak Facebook, ada sales, leads, website traffic dan lain-lain ya. Kalau saya lebih prefer pakainya website traffic ataupun sales ya, website traffic ataupun sales. Oke. Kemudian klik continue. Nah, ini teman-teman bisa pilih apakah mau ditampilkan di kolom search, di kolom display, di kolom shopping, atau di video YouTube, atau di mana, ya. Tergantung, terserah. Kalau Anda mau ke video YouTube, ya Anda pilih video. Kalau Anda mau tampil di pencarian Google, Anda pilih search, ya. Kalau Anda mau tampil di namanya GDN, Google Display Network, yaitu Anda ditampilkan di website-website yang terafiliasi dengan Google, Anda pilih aja display. Ya. Kemudian klik continue. Nah, udah Anda tinggal set tuh, ada select campaign-nya, setup grupnya, create ads-nya, dan di review. Kemudian nanti teman-teman bisa langsung iklan. Dan perlu diingat, tipe iklan yang ada di Google adalah CPC, cost per click. Artinya apa? Diklik baru bayar. Ya, nggak diklik, nggak bayar. Ya. Nah, tetapi karena CPC, biayanya biasanya lebih mahal dibanding dengan impression, CPM. Gitu ya. Nah, itu istilah-istilah teknik deh seperti itu ya. Nanti kalau teman-teman ready untuk ngiklan ya kita bisa bikin sesi khusus untuk praktek ya. Di sini saya nggak praktekin karena saya nggak tahu latar belakang teman-teman.
apakah teman-teman siap, apakah punya websitenya dan segala macam, ya teman-teman ini sebagai pendahuluan dulu, ya. Nah, demikian sharing saya tentang Google Marketing, ya. Semoga nggak tambah bingung, ya, karena ini banyak hal-hal teknis kalau main di Google, seperti itu. Thank you, Pak Agus. Oke, baik Coach Juanda, luar biasa ya. Tadi sudah sharing mengenai Google Marketing ya, step by step-nya, baik itu SEO maupun Google Ads ya. Ya, ini berarti ini istilahnya pendahuluannya ya Pak ya, belum ke praktek di lapangannya gini ya. Kan tadi ada beberapa yang komen juga belum punya website. Nah, kalau belum punya website ya nggak guna apa yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi harus punya website dulu. Ya, betul. Nah, apa yang saya sampaikan tadi sebagai bekal untuk buat website. Siap. Oke. Gitu. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan seputar materi ini ya? Silakan. Monggo bisa langsung di chat maupun nanti pakai mic ya, kita nyalakan mic-nya. Silakan. Nah, kalau lagi mau belajar bikin website, yes, bagus banget ya. Dan pastikan website Anda HTTPS, yaitu adalah secure ya. Kalau Anda bikin sama hosting ataupun provider ya, minta yang namanya SSL, Secure Socket Layer ya. Artinya apa? Website Anda bisa secure kayak gitu ya. Kenapa? Karena kalau Anda websitenya nggak SSL, nggak bisa diiklanin di Google. Ya, HTTPS, betul. Jadi salah satu syaratnya adalah SSL tadi ya Pak ya? Betul, untuk bisa harus SSL baru bisa diiklanin. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan ini Pak dari Pak Rahmat Medan. Perkecil ukuran media itu sebaiknya berapa besarnya untuk web tersebut? Nggak ada ukuran pasti, pokoknya kecilin aja sekecil-kecilnya, jangan sampai gambarnya blur. Tapi biasanya kalau Anda save ya, ada save itu ada namanya di save as ya, di save as, ada save as web base itu biasanya. Nah, jadi pakai itu aja. Itu kalau di Photoshop juga ada web base itu ya, Pak? Ya. Iya, jadi kita import ke web kalau di Photoshop. Tapi kalau misalkan baru di save langsung aja pilih web base ya. Betul. Save as web base lah. Pokoknya dia udah sekecil-kecil mungkin gitu. Terus nanti jadi folder kan biasanya Pak Jonda? Iya. Jadi folder kan dia ya, dipilah-pilah lagi ya fotonya ya. Iya, kecil-kecil sama dia jadi nanti. Seperti itu, Pak. Halo? Dan untuk ukuran Google Ads ini masuk penghasilan Google terpaling besar ya tanya ya. Ya. Menyumbangsi income Google terbesar di Google Ads itu. Betul. Karena memang itu doang penghasilan dia. Oh, malah itu yang masuk sebenarnya. Tools-nya kan yang lainnya free. Oh iya ya, email kecuali yang habis ininya ya, habis datanya. Betul. Tool untuk memperkecil medianya apa ya? Banyak, ada Photoshop, ada apa namanya? Format Factory dan lain-lain. Banyak banget, cari aja di Google bagaimana untuk mengedit gambar. Jadi Google Marketing, SEO, AdWords, Ads sekarang namanya ya? SEM. Terus sama itu juga mungkin Mbak, sekarang Google Map tadi itu ya? Ya, pakai Google My Business. Google My Business itu ya, itu sebagai sarana channel marketing juga ya? Betul, betul. Karena itu kita juga bisa berlomba-lomba. Contoh ya,
contoh. Saya langsung kasih contoh nih. Bentar. Saya cari ya. Misalnya saya cari digital marketing agency gitu ya. Nah, ini kan saya cari digital marketing agency. Nah, ini kan kita tuh ada digital marketing in action tuh nomor 2 tuh saya punya. Kan lumayan dapat traffic gitu kan. Mana belum muncul? Ini belum muncul. Enggak, anunya kata kuncinya. Ketik kata kuncinya. Ini kan saya ketik digital marketing agency nih. Iya, baru muncul Google aja nih, Google. Sebentar. Iya. Gambar yang muncul, gambar aja. Gini? Masih loading. Udah? Udah keluar belum? Masih loading. Begitu teman juga yang di sini yang pernah praktek Google boleh sharing juga ya. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada tip and trick ya. Masih udah loading. muncul, Pak? Masih loading. Yang lain udah muncul belum? Pak Agus, muncul Pak Agus? Masih loading, Pak. Loading ya? Belum, Pak. Sinyal gitu Pak, ya. Ya. Bentar, saya coba lagi. Udah muncul? Pak Ardan, boleh tanya Pak Ardan? Oh, tanya ke Pak Juanda. Ditanya apa materi Google Marketing apa Google materi yang lain? Yang ada di MMBC itu kan kita sudah ada website Pak. Apakah bisa itu untuk yang di Google Marketing seperti ini juga ya Pak? Oh bisa. Cuma recommended kata Pak Juanda pasang SSL. Biasanya kan yang dapat bonus website itu kan belum HTTPS, baru HTTP aja. Jadi ketika masuk ke sana kalau belum SSL kemungkinan ada iklan masuk sehingga bikin web tambah lemot gitu. Khawatirnya begitu dia klik budget iklan Google-nya kebayar gitu ya, webnya masih loading, males tinggal sama anunya gitu. Bisa Pak, jadi tapi pasang lagi SSL Pak ya. Berarti buat lagi atau gimana Pak? Ya tinggal di domainnya ya Pak Juanda ya, di ya tinggal better gini Pak, kalau dari MMBC itu kan biasanya nggak tahu deh, kalau dari MMBC biasanya kan gimana apa gitu. Kalau saya lebih prefer bikin sendiri Pak. Buat sendiri ya. Karena kalau dari MMBC itu kan biasanya kan udah template banget. Iya, template. Iya. Cuman kalau kita request WordPress boleh juga sih. Ya. WordPress kan bisa kita anu sendiri. Kita apa? Mendingan beli sendiri Pak. Oh, berarti dibedain ya Pak untuk yang di MMBC itu untuk jualan tiket sama yang nanti kita mau push untuk penjualan kita itu ya Pak ya? Betul. Jadi dipisah. Ini adalah misalnya website untuk traffic. Nanti setelah orang dari traffic ke sini dia udah oke, baru ke MMBC gitu loh Pak. Atau dia dari sini nanti ke multi courier, dari sini dia kemana gitu. Itu juga sebagai kan link building juga. Oh iya Pak, siap Pak. Makasih Pak. Jadi satu website ini sebagai misalnya kayak home base kita gitu. Jadi orang ke sini dulu, nanti diarahkan kemana gitu. Gitu Pak. Siap Pak, matur nuwun Pak informasinya. Nanti tinggal cari yang jasa bikin website gitu ya berarti. Ya betul, banyak bikin website murah gitu kan. Ada, tapi minta SSL gitu. Harus yang HTTPS, nggak mau yang HTTP. Gitu Pak. Siap Pak. Oke, ini network bandwidth-nya low nih, lagi kecil. Ini ada pertanyaan Pak, cara untuk biar SSL gimana Pak? Nah itu dari hostingnya Pak. Jadi dari itu harus masuk. Ya dari hostingnya. Kalau Bapak nggak ngerti cara SSL-nya, kalau nyuruh orang, minta aja orang itu settingin harus SSL ya. Bedainnya gimana sih? Nah bedainnya adalah sebentar. Kelihatan nggak ya? Ini saya. Putus-putus Pak, punya Bapak. Masih loading. Ya masih gambarnya? loading Pak. Masih loading. Masih loading Sekarang Pak.
Masih loading juga? Ya. Udah tampil? Belum? Udah tampil Belum, Pak. ya? Masih loading, Pak. Oh. Udah. Kecil banget nih bandwidth-nya. Kalau SLL nggak tahu pakai rumus ini, rumusnya Pak Tung, MBBKM. Menemukan, terus BB-nya bergaul, MBB bekerja sama, K-nya, B-nya belajar ya, B-nya belajar, K-nya kerjasama, M-nya mempekerjakan. Ya udah gampang. Ya. Bayar aja Udah, orang. bayar orang aja beres. Ya, di Susan ada, TTR Store ada, TTR Store. Bisa request ke Susan ya, bagus ya. Ya. Jadi kita bisa SSL. Karena aplikasi pun kalau nggak SSL, dia akan muncul iklan akan lemot. Gitu. Betul. Jadi kalau bedain website SSL atau enggak tuh gimana? Lihat aja Pak di alamatnya, di address bar-nya ada gembok apa enggak. Kalau nggak ada gembok itu berarti dia nggak SSL. Tulisannya not secure gitu ya Pak Jonda ya? Betul. Kalau ada SSL-nya ada gemboknya. Oh, kalau MMBC itu not secure berarti ya, Pak? Kayak Pak. Iya, itu balik belum ada SSL-nya. Seperti itu. Cara bikin domain yang bagus bagaimana Pak? Oh ya, cara bikin domain yang bagus, ya kalau kita nggak bisa bikin domain, ya suruh orang aja Pak, gampang Pak. Karena itu masalah selera soalnya kalau bikin. Cara praktisnya ya Pak. Betul. Bagaimana Pak gemboknya tertutup ya? Ya betul, kalau gemboknya tertutup itu SSL, udah secure, HTTPS itu udah. Kayak gitu. Udah lagi? Iya nih, internet saya connection-nya lagi unstable. Gitu. Silakan ya, kalau ada lagi ya. Ya silakan Bapak Ibu, masih ada waktu ini ya. Ini Pak Juanda, cara mengecek misal kita mau bikin nama domain itu, kita ceknya nama itu belum ada di IG atau di Facebook bagaimana Pak? Atau di... Bapak tinggal ke hosting providernya Pak. Ya, Pak. Bapak ke hosting providernya, kemudian nanti di situ ada tools-nya Pak. Jadi Bapak tinggal klik aja tools-nya, masukin nama domainnya, nanti dia ada apakah sudah diterima atau belum website-nya itu. Ya, maksud saya gini Pak, jadi misalnya kita mau bikin nama misalnya ya rezeki kita, terus rezeki kita itu udah ada di Facebook, udah dipakai Facebook atau di Instagram gitu, kita cara mengetahuinya gimana Pak? Ya, tinggal dibikin aja Pak. Artinya Pak, kalau kita mau mengetahui di Facebook ataupun di Instagram, ketika kita pilih nama itu, begitu dia bilang sudah ada yang pakai, ya kita udah nggak bisa pakai. Simpelnya begitu. Simpelnya begitu Pak. Jadi kalau sudah ada yang pakai, nama domain kita ganti lagi ya Pak ya? Betul. Ini saya kok nggak bisa ya, sebentar. Muncul nggak? Belum Pak. Ya, belum muncul Pak. Udah muncul? Belum muncul Pak, masih start sharing. Lama banget, tumben lagi. Karena saya lagi upload video kali kayaknya. Iya. Belum muncul juga ya? Belum Pak. Waduh. Lagi lemot nih, lagi lemot. Ya.
Ya udah, jangan di-share dulu deh. Gitu. Jadi intinya gini Pak, jadi kalau Bapak mau tahu apakah sudah dipakai apa enggak, bikin aja dulu Pak. Kalau sudah dipakai, ya kita nggak bisa klaim lagi itu namanya. Oh iya ya. Gitu. Iya Pak. Ada lagi 5 menit terakhir. Oke. Cara bikin Google My Business itu bagaimana itu Pak? Kita buat. Nah, kalau Google My Business, Bapak tinggal klik aja di Google My Business, nanti Bapak tinggal login pakai akun Gmail Bapak. Tinggal login pakai akun Gmail Bapak, nanti udah tinggal ada tuh step-stepnya panduannya. Kalau enggak, nanti Bapak bisa cari juga caranya di YouTube, cara membuat Google My Business. Pasti udah ada banyak tutorialnya, Pak. Oh iya, ya Pak. Nanti saya carinya, Pak. Coba cari. Iya, cara membuat Google My Business gitu. Oke. Ada lagi? Nggak ada lagi, Pak Agus? Oke ya. Sudah cukup sepertinya Pak. Sudah jam 12. Oke, siap. Oke. Luar biasa Bapak Ibu ya. Terima kasih luar biasa buat Pak Juanda Rovelim. Ya, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Dan materi ini direkam. Ya, insya Allah nanti akan di-share. Mungkin Bapak Ibu mau mengulas lagi ya, mengulang lagi, mereview ulang apa yang disampaikan oleh Pak Juanda. Nanti ditunggu ya untuk rekamannya. Ya, seperti itu. Ya, mungkin kalau materi dirasa masih kurang, ya mungkin kalau ada kesempatan ya, bisa dilanjut lagi ya, mungkin dengan materi yang lebih dalam lagi. Insya Allah. Ya, luar biasa. Pastikan kalau mau lebih dalam harus udah ada semua. Iya, siap. Websitenya juga sudah siap itu ya Pak ya. Ya. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih buat Gus Juanda Rovelim atas waktunya, kesempatannya dan ilmunya. Semoga bermanfaat ya. Dan untuk Pak Ardan juga selaku CEO Tether Group, terima kasih atas kesediaan waktu dan update infonya. Serta Bapak Ibu dan teman-teman semua ya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan sharing-sharing di MGS ini. Ya, semoga kita tetap diberikan sehat ya Bapak Ibu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap produktif ya di tengah pandemi ini, dan yang pasti semoga makin berkah, sukses, mulia ya. Sekian Bapak Ibu dan teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat kita semua. Jangan lupa tetap semangat. Nah, jika Bapak Ibu atau teman-teman yang mau ikut sesi pelatihan ya sistem Tether Multipay, nanti tetap di Zoom ini ya. Insya Allah nanti kita mulai jam 12.30 ya, seperti itu. Baik, selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Sampai ketemu di pelatihan berikutnya dan agenda TTR yang lain ya, dan MGS pekan depan insya Allah ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you semua. Ya, makasih Pak.